Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu cek suara saya terdengar ya? Mungkin. Terdengar, Pak. Oh baik. Terima kasih perhatian dan atensi kehadiran dari rekan-rekan semua. Ada Mbak Anissa Wulan, Ica, kemudian Mbak Aniti Payudan, ada Mas Alexander Panama, ada Pak Henyoso, ada Bu Lucia, kemudian ada Mbak Ragil dan Mbak Rizka. Terima kasih atas kehadiran dan atensinya. Siang ini insya Allah akan kita laksanakan sosialisasi S2 Fisika Unsud ya. Kita laksanakan secara online. Jadi mungkin sudah ada info yang sampai kepada Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya. Insya Allah mulai tahun ini, tahun 2024 ini, Fisika Unsud itu akan mulai menerima mahasiswa S2. Dan saya perkenalkan, saya Mukhtar, yang diamanahi untuk menjadi Kaprodi S2 dan sekaligus saat ini melaksanakan sosialisasi. Baik, eh, nah, ya mungkin dimulai dari perkenalan untuk Prodi S2, ada identitas program studi ya, untuk S2. Ini program studi namanya adalah Magister Fisika atau S2 Fisika. Jenis program studinya program magister, jadi jenjang S2, kemudian izin penyelenggaraan, Alhamdulillah sudah terbit pada bulan Desember. Itu, jadi kita mengurusnya dulu bulan Oktober, November, Desember itu dan terbit tanggal 7 Desember ini. eh Akan tapi kan kita untuk penerimaan mulainya tahun ajaran ya. Jadi tahun ajaran perkuliahan itu katakan mulai eh, September nanti. Nah ini kemarin kita sudah buka gelombang pertama, nah sekarang kita buka gelombang yang kedua. Untuk akreditasi, sementara ini kita sudah terakreditasi, meskipun statusnya adalah terakreditasi sementara. Jadi memang mungkin perlu kami sampaikan untuk akreditasi, selanjutnya kalau yang normal itu nanti ada variabel atau ada parameter lulusan ya, ada lulusan. Sehingga kita itu untuk belum meluluskan, akreditasinya statusnya masih akreditasi sementara. Jadi kalau mungkin sedikit apa informasi untuk akreditasi itu kan lulusan misalnya, apa namanya, kalau S2 katakan misalnya apakah 2 tahun selesai misalnya seperti itu ya, kemudian alumninya gitu ya, dan seterusnya. Itu berarti kalau kita belum punya lulusan ini, eh, apa akreditasi ada akreditasi sementara. Kemudian nomor akreditasinya sudah ada, seperti kami lampirkan di kita tampilkan di sini. Akreditasinya bulan Maret ya. Jadi sebenarnya ini prosesnya bersamaan dengan proses izin pembukaan program studi gitu ya. Cuman memang setelah izin penyelenggaraan terbit itu, katakan ini baru mulai proses untuk akreditasinya, dan akreditasi terbit tanggal 21 Maret 2024 itu nanti sampai Maret 2029. Kita masuk di jurusan fisika di sini, Fakultas MIPA ya. Kemudian untuk email magister.fisika@unsud ACID, kemudian website seperti tercantum dari FMIPA nanti ya, masuk FMIPA nanti pilih yang S2. Kemudian untuk visi misi ini mungkin apa namanya ya, untuk gambaran itu ya. Jadi untuk visi, sejalan dengan yang S1 gitu ya. Satu, apa namanya, prinsipnya akan menjadi prodi yang eh, terbaik di tingkat nasional dan diakui internasional dalam pengembangan aplikasi fisika untuk eksplorasi sumber daya alam lokal. Jadi terutama nanti adalah untuk eksplorasi sumber daya alam lokal dengan metode yang khas, yang khusus ya. Kemudian dengan desain material fungsional berskala atomik bahan alam, kemudian teknik-teknik sintesis pengolahan bahan baku menjadi bahan industri yang setengah jadi. Misinya melaksanakan pendidikan pengajaran fisika lanjutan ya, jadi memang level S2, kemudian melakukan penelitian,
katakan seperti itu Dharma ya, pendidikan, kemudian yang kedua penelitian, yang ketiga melaksanakan pengabdian untuk penguatan manfaat hasil pembelajaran dan penelitian. Tujuannya adalah menghasilkan Master Ilmu Fisika, jadi lulusan S2 Fisika yang memiliki kemampuan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta inovasi teknologi yang teruji, menghasilkan produk penelitian. Jadi yang pertama tujuannya adalah tentu saja meluluskan mahasiswa, yang kedua ada produk penelitian yang diakui oleh kelompok sejawat, gitu ya. Salah satu bentuknya adalah publikasi ilmiah, kemudian ada juga paten maupun hak apa kekayaan intelektual ya. Kemudian em, menghasilkan layanan berkontribusi terhadap pemecahan masalah atau memberi nilai tambah terhadap potensi yang ada di lingkungan sekitar. Jadi ini tujuannya, ini sejalan dengan misinya ya, di Tridharma tadi. Pendidikan itu menghasilkan lulusan S2, atau apa namanya ya, mencetak S2, kemudian penelitiannya itu produk penelitian diakui kelompok sejawat, nanti diterbitkan di jurnal, ataupun mendapatkan paten, ataupun mendapatkan haki yang lain, kemudian juga menghasilkan layanan ya. Nah, ini pengabdian, bentuk pengabdian masyarakat. Untuk profil lulusannya, ini eh, apa namanya? kita kita targetkan atau kita rancang lulusan itu akan menjadi akademisi ya atau peneliti nanti peneliti kemudian menjadi pendidik kemudian menjadi profesional jadi pendidik yang mungkin baik guru maupun dosen ya dosen maupun guru profesional itu ya nanti mungkin bisa bisa mungkin bisa juga mandiri ataupun pada apa namanya lapangan kerja yang lain yang itu bentuk dari pengejawantahan atau karya apa namanya ya pengkaryaan dari alumni S2 Fisika. Kemudian untuk peminatan prodi fisika mungkin di flyer itu tuliskan ada 5. Tapi di sini setelah apa namanya dalam perkembangannya eh, apa peminatan untuk instrumentasi dan komputasi itu kami sederhanakan ya menjadi satu peminatan. Jadi ini karena keterbatasan dan juga apa namanya kesiapan dari kami gitu ya. Untuk fisika medis, alhamdulillah kemarin mungkin kalau teman-teman yang unsut itu tahu kita apa melaksanakan ini ya FITS apa namanya pelatihan untuk itu software itu dan alhamdulillah apa namanya expert dari Jepang pengembang software Pitch-nya itu berkenan hadir dan memberikan pelatihan selama 1 pekan di sini gitu ya dan kita mendapatkan kalau boleh disebut apa namanya baik eh, apa alat-alat lab maupun apa namanya alat-alat lab maupun mungkin apa ya referensi ya itu yang disimpan kita apa namanya di lab eh, teknologi fisika medik ya fisika medik itu di apa namanya di jurusan fisika unsur. Kemudian untuk fisika material ini concern kami juga. Kemudian ada fisika bumi atau geofisika. Kemudian yang keempat peminatannya adalah instrumentasi dan komputasi yang ini kami sampaikan tadi itu dijadikan satu. Kemudian untuk beban studi, nah eh, hadirin yang apa namanya ini yang terkait ya. Jadi sesuai dengan peraturan yang terbaru, jadi sebelumnya itu untuk lulus S2 itu hanya diperlukan 36 SKS gitu ya. Dan waktu kami mengajukan izin pendirian pun itu yang kami ajukan untuk kita proses itu adalah 36 SKS. Akan tetapi ternyata untuk aturan baru itu untuk dinyatakan lulus S2 atau untuk level magister ya itu harus menempuh minimal 54 SKS gitu. Jadi eh, ini minimal 54 SKS. Nah, di kami itu nanti ada eh, 15 SKS mata kuliah wajib, ya. Kemudian 3 SKS wajib peminatan. Jadi apa namanya di antara peminatan tadi yang 4 tadi itu ada satu yang istilahnya yang paling mendasar yang itu harus diambil wajib diambil. Kemudian ada mata kuliah pilihan dan kemudian nanti tesis. Tesisnya 15 SKS tapi nanti
bagi ataupun distribusikan ya, tidak hanya satu semester, jadi distribusikan dengan apa namanya dengan baik sehingga eh, dirancang supaya bisa terlaksana dengan baik. Nah, sebagai gambaran mungkin seperti ini ya. Sebagai gambaran seperti ini. Jadi ini pertama katakan yang reguler ya, yang reguler atau yang mungkin yang umumnya yang kalau disebut sebagai by course gitu ya, dengan perkuliahan. Untuk semester satu nanti mengambil 18 SKS ya, mengambil 18 SKS. Ini katakan semuanya adalah wajib ya, mata sifatnya wajib. Jadi ada mata kuliah wajib, ini nomor 1 sampai 5, mulai dari mekanika klasik, mekanika statistik, elektrodinamika, matematika fisika, kemudian metodologi penelitian. Ini adalah mata kuliah wajib, ada berarti 15 SKS ya tadi ya. Kemudian ada wajib peminatan. Nah, ada wajib peminatan yang mana wajib peminatan itu seperti ini. Nah, jadi kalau nanti mau lanjut ke fisika medis, nanti ngambilnya mata kuliahnya ini. Kalau ngambilnya fisika material atau penelitiannya mau fisika material, nanti wajibnya adalah fisika mekanika kuantum. Kemudian untuk mau geofisik, maka mata kuliah wajib peminatannya adalah metode analisis geofisika. Kemudian ada instrumen dan komputasi, itu nanti sistem kontrol otomatis. Ini mata kuliah wajib peminatan gitu ya. Jadi sesuai peminatannya nanti berarti salah satu di antara ini untuk yang 3 SKS ini wajib peminatan. Ini di semester satu. Kemudian untuk di semester 2, nah di semester 2 yang sudah menjurus ke peminatannya ya, peminatannya. Jadi eh, ini sama juga 18 SKS. Ini sudah mulai apa namanya tesis ya, tesis tapi tahap yang pertama, jadi proposal. Nah, jadi proposal ini 3 SKS sudah mulai di semester 2. Jadi nanti semester 2 sudah mulai tesis tapi masih proposal ya, maksudnya dimulai dari proposal di semester 2. Kemudian 15 SKS yang lainnya ini adalah mata kuliah pilihan. Nah, untuk mata kuliah pilihannya ini berarti sesuai dengan peminatannya. Nanti kalau medis ya berarti di antara mata kuliah apa namanya di antara ya mata kuliah pilihan di peminatan medis ini dipilih. Ini ada 5 pilihan di sini. Gitu. Kemudian, nah semester 1 18 SKS, semester 2 18 SKS. Nah, tahun kedua semester 3 dan 4 itu ini untuk 2 semester ya, itu 18 SKS. Ini bisa didistribusikan katakan mau 99 atau mau istilahnya diambil dulu semester 3 nanti kalau belum selesai istilahnya semester 4-nya ngulang bisa juga. Jadi kalau ngambil di semester 3 nanti kalau memang tuntas di semester 3 berarti bisa lulus dalam 3 semester gitu ya, bisa lulus dalam 3 semester. Ini semester 3 dan 4 ini tesis saja katakan itu ya. Tesis 2 itu nanti seminar kemajuan, jadi semacam apa namanya? Monitoring dan evaluasi dari apa namanya? Pelaksanaan penelitiannya, kemudian seminar hasil. Kalau seminar hasil itu adalah sudah atau lebih kepada hasil penelitian gitu ya. Jadi sudah mungkin 90% atau itu. Kalau seminar kemajuan mungkin masih 50% atau 60%. Jadi ada beberapa yang mungkin perlu ditambahkan segala macam itu masih memungkinkan gitu ya. Jadi kalau sudah lebih lengkap itu nanti seminar hasil. Kemudian ada naskah publikasi. Nah, ini memang apa namanya tetap dibutuhkan ya untuk apa namanya program yang by course ini, yang reguler ini tetap apa namanya diminta untuk publikasi, naskah publikasi, kemudian nanti defense, apa namanya ujian tesis ya, ujian tesis, defense tesis. Nah di semester 3 dan 4 ini masih ada 2 slot 6 SKS ya, masing-masing 3 SKS ya, 2 slot 3 SKS untuk mata kuliah pilihan. Jadi mata kuliah pilihannya nanti apa namanya ada 6 ya, 7 maaf ada 7. Jadi ini 5 itu di semester 2 pas bersamaan dengan proposal. Nah nanti di semester 3 dan 4 itu nanti eh, apa namanya
diberikan kesempatan juga masih mengambil mata kuliah untuk pendalaman dan juga untuk tesis. Jadi semester 3 dan 4 ini katakan apa fokusnya untuk tesis gitu ya. Kalau semester 2 jadi semester satu katakan untuk mata kuliah wajib tadi, mata kuliah dasar, mata kuliah mendasar, kemudian semester 2 itu mata kuliah pilihan, kira-kira seperti itu ya, ditambah proposal. Semester 3 dan 4 tahun kedua itu sudah eh, kalau disebut fokus ke tesis, walaupun masih ada dua mata kuliah ini untuk apa namanya pengkayaan atau untuk istilahnya itu untuk ya menunjang ya. Terus sebenarnya semua menunjang gitu ya, tapi yang ini mungkin yang 1 sampai 5 itu adalah untuk apa ya, ya pilihan ya, pilihan yang itu untuk awalan gitu ya, yang dasar-dasar yang mata kuliah pilihan. Nah, yang pilihan ke-6 dan ke-7 ini untuk kelengkapan gitu, untuk uh, 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 pendalaman dan pengayaan. Nah, ini tadi 18 tambah 18 tambah 18 itu totalnya adalah 54 SKS, maka ini sudah cukup untuk lulus gitu ya, untuk lulus. Ya ini sebenarnya minimal ya, tapi ya, kalau sudah cukup ya katakan sudah cukup gitu ya. Walaupun sebenarnya kalau misalnya mau kurang mau nambah misalnya di sini mata kuliah pilihan gitu ya, jadinya nanti lulusnya 57 SKS boleh juga gitu ya. Misalnya boleh juga tapi ini sudah mencukupi. Jadi ini yang semester 3 dan 4 itu mungkin settingnya adalah silahkan nanti diambil di semester 3, nanti kalau belum tuntas itu di istilahnya semester 4-nya itu diperbaiki atau ngulang atau perbaiki ya, maksudnya diambil lagi gitu ya, diambil lagi. Jadi kalau misalnya untuk tesis belum terlaksana gitu ya, nah berarti nanti semester 4-nya tinggal ngambil ujian tesis saja misalnya seperti itu. Nanti mungkin didiskusikan dengan dosen pembimbing akademik. Ya. Baik. Nah, ini beberapa mata kuliah untuk peminatan tadi ya, pilihan fisika medis misalnya. Ada mekanika biofluida, ada komputasi fisika medis, ada model perencanaan terapi medis, ada topik khusus fisika medis, ada fisika radiologi lanjut, ada proteksi radiasi, ada dosimetri radiasi. Ini pas 7 ya. Tadi 7 mata kuliah pilihan gitu ya. 7 mata kuliah pilihan. Kemudian untuk fisika material, nah kalau ini lebih mungkin misalnya lebih bervariasi, lebih beragam gitu ya. Jadi yang dibutuhkan 7, tapi di sini diberikan 14. Jadi nanti di antara fisika material mungkin apa namanya lebih fokus lagi ya kemana gitu ya. Mungkin bisa jadi pilihan gitu. Kemudian untuk fisika bumi ini ada ekstra satu mata kuliah pilihan. Jadi katakan minimal ada 7, ini ada 8 gitu ya. Mulai dari eksplorasi geofisika bahan alam, ada aliran fluida dalam batuan berpori, ada pemodelan fisika batuan, ada penginderaan jauh dan sistem informasi. Jadi sebenarnya kalau untuk fisika bumi ini ada apa ya harus sebut itu fisika bumi dan antariksa gitu ya. Jadi di sini ada apa namanya penginderaan jauh ya masuk sini. Jadi ini memang uh, untuk fisika bumi dan kira-kira antariksa. Ada dinamika lautan, ada topik khusus fisika bumi, ada analisa citra dalam fisika. Nah ini analisa citranya adalah citra citra untuk geofisik ya, untuk fisika bumi. Kemudian pemodelan dinamika atmosfer ini untuk mata kuliah di fisika bumi. Untuk apa namanya mata kuliah pilihan peminatan instrumentasi dan komputasi. Nah, ini ada 9 dari minimal tadi 7 sebenarnya sudah cukup ya. Dan kalau lanjut fisika instrumen lanjut, pemrosesan sinyal digital, meteorologi, pemodelan simulasi sistem fisis, AI ya, AI dan machine learning, artificial intelligence dan machine learning masuk. Ada juga sistem sensor lanjut, ada instrumentasi intelijensia, kemudian ada topik khusus fisika instrumentasi. Nah, itu apa namanya? Katakan yang eh, kurikulum yang reguler yang by course gitu ya, yang dengan pelaksanaan kuliah. Nah, berikutnya kami juga memberikan kesempatan atau memfasilitasi jika memang eh, apa namanya eh, dicukupkan ataupun pengen mengambil namanya yang jalur riset gitu ya, jalur riset DBR ya, degree by research gitu. Jadi nanti istilahnya tidak terlalu banyak mengambil kuliah tapi langsung riset gitu ya, langsung riset.
eh apa namanya? Walaupun kalau masalah pengisian KRS dan lain-lain ya tetap sama gitu ya. Tapi di sini mungkin tidak apa ya, tidak harus istilahnya gitu ya, tidak harus seperti halnya perkuliahan reguler gitu ya. Jadi nanti research kemudian nanti bisa eh, apa? Jadi pendekatannya adalah pendekatan riset untuk mendapatkan gelar magister fisika, master fisika. Nah, kualifikasi minimal untuk dapat mengikuti jalur. Jadi mungkin secara umum kita sebutkan ada kualifikasi untuk dapat mengikuti jalur ini, kemudian ada kualifikasi untuk dinyatakan lulus dari jalur ini gitu ya. Jadi ada. Yang pertama untuk mengikuti jalur ini itu eh, itu persyaratannya adalah ada terkait dengan program kerjasama. Jadi misalnya nanti ada unsur kerjasama dengan instansi lain untuk apa namanya, katakan eh, apa kelulusan ataupun membutuhkan ijazah ataupun pendidikan magister fisika gitu ya. Nah, jika itu ada kerjasama, maka pesertanya nanti bisa gitu ya, bisa untuk mengambil jalur ini. Jadi misalnya contohnya, misalnya dengan BRIN gitu ya, kerjasama dengan BRIN, kemudian nanti apa namanya? eh, berarti bisa mengambil program ini karena dia terkait dengan program kerjasama gitu. Atau misalnya tidak terkait dengan program kerjasama, jadi istilahnya independen gitu ya, independen tidak terkait dengan program kerjasama, itu eh, persyaratannya adalah memiliki publikasi minimal di tingkat nasional. Jadi kalau sudah memiliki publikasi tingkat nasional kan ya, itu kalau sudah bisa mengikuti program ini. Itu. Jadi mungkin contohnya publikasi nasional misalnya ya serendah-rendahnya misalnya adalah prosiding seminar nasional. Jadi mungkin ada yang sudah pernah mengikuti seminar nasional eh, baik diselenggarakan oleh Unsud ataupun yang lain gitu ya. Maka apa namanya? Maka itu sudah bisa mengikuti eh, kurikulum yang jalur riset ini, program DBR ini, Degree by Research. Kemudian untuk lulus ya nanti di ujung apa namanya program eh, untuk dinyatakan lulus maka mahasiswa itu harus memiliki publikasi ya publikasi ilmiah. Nah ini katakan ada dua kriteria. Yang pertama publikasi ilmiah nasional terakreditasi Sinta 2 minimal itu atau dan atau mungkin ya maksudnya bisa juga kalau lebih dari itu juga ini kan minimal ya. Nanti memiliki aplikasi nasional bereputasi. Nah, istilah bereputasi ini apa namanya? Mungkin eh, aplikasinya ya, penerapannya itu parameternya adalah nanti dengan nilai SJR-nya itu minimal 0,1 itu sudah dianggap dia bereputasi. Gitu. Nanti ini ada. Tapi secara umum jadi bisa jurnal nasional terakreditasi Sinta 2 ataupun jurnal internasional yang bereputasi ya, bereputasi. Nah, bagaimana untuk yang apa namanya by research ya? Tadi kan katanya nggak ada perkuliahan gitu ya. Nah, yang ada jadi istilahnya mungkin saya memang langsung kerja lab gitu ya, langsung kerja lab. Jadi mata kuliahnya kira-kira seperti ini gitu ya, seperti ini. Di program by research itu untuk jadi mungkin kalau jumlah SKS-nya sama ya di semester 1 18, semester 2 18, semester 3 dan 4 nanti 18 juga. Nah, cuman mata kuliah yang riset ya. Pertama metodologi penelitian. Ada ini ya terkait dengan apa namanya ya metode penelitian itu ya. Kemudian ada proposal. Nah, kalau di sini ada proposal, ada seminar proposal ini dipisahkan untuk yang jalur riset ya proposal itu adalah katakan dokumen proposalnya ya dokumen proposalnya ini proposal jadi untuk menyusun apa namanya dokumen proposal itu sudah dihargai atau diberikan reward apa namanya 3 SKS gitu ya kemudian seminar proposal nah kalau seminar proposal ini ya presentasikan dokumen proposalnya tadi gitu jadi eh, apa namanya dipisahkan di sini mengenai dokumen proposalnya, draft proposalnya, kemudian ada
seminarnya ya, seminarnya ataupun ininya. Ya di seminar, bukan seminar ya, ya seminarnya atau presentasinya. Nah, presentasinya ini sudah dihargai. Ya, nah nanti untuk seminar proposal dan seminar yang lain di sini itu nanti katakan di apa namanya dihadiri atau dinilai oleh dosen ya, baik dosen pembimbing, kemudian nanti juga dosen apa penguji ya, dosen penguji atau mungkin dosen penelaah. Jadi kurang lebih adalah 4 orang ya, 4 orang, 2 dosen pembimbing dan 2 dosen penelaah dan juga diikuti oleh teman-teman mahasiswa ataupun umum ya, umum dalam artian nanti di sini mungkin kalau mahasiswa S1 berkenan hadir mungkin nanti dia diizinkan saja kira-kira seperti itu ya. Nah, kemudian ada mata kuliah ya ini sebenarnya kerja lab juga. Artikel review ya, artikel review itu yang mereview atau apa namanya mengumpulkan atau ya mereview ya mereview menelaah artikel-artikel publikasi yang terkait dengan tema penelitian gitu. Jadi nanti penelitian tentang apa nanti apa namanya mereview atau menelaah dari artikel-artikel yang sudah terpublikasikan dari peneliti dari berbagai apa belahan dunia gitu ya. Nah ini diberikan SKS cukup besar gitu ya, 6 SKS. Jika memungkinkan, apa namanya, mungkin dari artikel review ini, misalnya ya, itu mungkin bisa juga istilahnya jadi dokumen atau jadi publikasi ilmiah gitu ya. Jadi nanti di hasil dari artikel review ini bisa publikasi gitu ya. Jadi nanti untuk publikasi tidak harus nunggu eh, data penelitian gitu ya. Bisa bisa saja dari sini nanti dikerjakan di misalnya semester 2 dan 3 nanti dipublikasikan gitu ya. Jadi untuk publikasinya mungkin tidak harus nunggu data dari penelitiannya gitu. Nah, kemudian ada training riset. Training riset ini kira-kira kayak kerja lab lah gampangannya ya. Kerja lab nanti akan dibimbing oleh supervisor ya, pembimbing itu untuk apa kira-kira kerja labnya itu seperti apa gitu ya. Nah, ini istilahnya trai- mata kuliahnya itu kami beri judul dengan judul namanya training riset ya, training riset. Nah, kemudian untuk di semester 2 itu seminar kemajuan riset. Nah, ini mungkin apa seperti tadi ya, monitoring dan evaluasi perjalanan apa namanya? Riset. Kemudian nah ada khusus di sini untuk yang jalur riset itu ada teknik penulisan karya ilmiah. Nah, ini mata kuliah tersendiri. Jadi bagaimana menulis karya ilmiah yang eh, benar dan baik gitu ya. Kemudian training riset 2 ini masih kerja lab dan melanjutkan ya, jadi pekerjaannya. Kalau ini misalnya ini menyiapkan, misalnya ya di training riset 1 bagaimana menyiapkan sampel yang baik, training riset 2 mungkin bagaimana menguji atau mencari para apa namanya mencari hasilnya gitu ya. Kemudian, nah di sini di semester 2 ada juga seminar hasil penelitian. Jadi di sini memang dipisahkan ya. Ada seminar kemajuan, ada seminar hasil. Seperti halnya mungkin yang reguler tadi. Itu ada juga ada. Yang sini adalah monitoring, yang sini adalah diseminasi hasil. Tapi ini masih hasil saja ya. Jadi belum belum apa namanya? Belum kalau di S1 kita di Unsud itu kan ada sidang, ada seminar hasil ya. Nah, di sini ini yang ini seminar seminar hasil. Jadi masih baru hasilnya. Nah, cuman kalau di S1 tidak ada seminar kemajuan karena istilahnya langsung ke final hasil final gitu ya. Kalau di sini ada seminar kemajuan itu untuk memonitoring apakah perjalanan penelitiannya sesuai dengan proposal misalnya gitu ya, atau ada yang berubah dari proposal atau tidak dan seterusnya, maka itu perlu seminar kemajuan. Nah, kemudian di semester 2 ini juga mulai adanya publikasi satu. Publikasi satu itu adalah apa namanya? Publikasi seminar. Jadi diseminasi. Lebih ke di sini ada kalau katakan di sini tadi kita seminarnya internal ya di Unsud ya, maksudnya di lingkungan jurusan fisika ya, seminar kemajuan maupun seminar hasil. Kalau untuk publikasi satu ini seminar nasional atau nasional itu audiennya audiennya katakan apa namanya katakan para peneliti ya bisa peneliti nasional maupun internasional gitu. Jadi nanti istilahnya kalau boleh disebut ya harus mengikuti seminar nasional atau seminar internasional. Walaupun bisa juga mungkin masih ada yang memberikan fasilitas secara online ataupun daring ya. Jadi maksudnya misalnya mengikuti seminar internasional apa namanya di Perancis misalnya, tapi online nah, misalnya gitu ya, bisa juga nggak masalah. Itu dapat SKS-nya besar juga ya, 6 SKS ya.
luar biasa. Jadi memang menyiapkan bahannya, menyiapkan apa namanya presentasinya, PPT-nya, mungkin manusia menyiapkan prosedingnya gitu, memang kerjanya cukup berat gitu ya. Nah, ini di semester 2. Jadi kalau semester 2 itu mungkin paruh waktu misalnya apa, Maret sampai September ya. Nah, kalau dari hitung sekarang berarti tahun depan itu, Maret sampai September itu. Tahun depan itu sudah masuk semester 2. Nanti ancang-ancang biasanya kalau seminar itu ada waktunya. Jadi nanti di bulan mungkin Januari, Februari, Maret itu sudah mulai mencari apa namanya seminarnya, mulai mendaftar gitu ya. Jangan mendadak ya. Kalau seminar itu kan katakan seminar seperti ini tidak bisa mendadak. Mungkin 4 bulan atau bahkan 6 bulan sebelumnya itu kurang lebih sudah ada apa namanya sudah ada informasi atau webnya sudah mulai buka gitu. Nah ini untuk yang semester 2. Nah sebagaimana di program reguler ini untuk by research ini juga sama ya semester 3 dan 4 ini kami jadikan satu istilahnya untuk apa namanya distribusi mata kuliahnya ya. Jadi nanti mungkin bisa diambil saja di semester 3 nanti jika ada yang belum tuntas itu diambil lagi di semester 4 gitu ya. Jadi misalnya sudah ngambil semester 3 tapi nilainya belum belum tuntas kan belum dapat nilai gitu ya. Nah, nanti apa namanya diambil lagi di semester 4 nanti nilainya bisa itu. Itu kalau nah, tapi kalau misalnya bisa tuntas semester 3 ya berarti selesai gitu ya semester 3. Mungkin bisa wisuda katakan bulan Maret gitu ya atau kalau misalnya bulan Juni gitu ya. Itu mungkin bisa gitu ya. Jadi di sini training riset ini masih ada kesempatan atau apa namanya untuk finishing walaupun tadi sudah apa namanya sudah seminar hasil ya di semester 2 tapi di sini mungkin pekerjaan riset itu masih masih ada masih menyisakan. Nah, ini masih ada training riset gitu ya. Mungkin masih apa namanya improve ya beberapa pekerjaan. Kemudian publikasi 2. Nah, ini yang apa namanya publikasi nasional ataupun internasional tadi, yang jurnal. Jadi tadi publikasi 1 yang seminar, katakan hasilnya ataupun apa publikasinya bentuknya adalah proceeding kira-kira gitu ya. Yang publikasi 2 itu adalah wujudnya jurnal gitu. Kemudian di sini ada tesis, ada ujian tesis. Nah, mungkin seperti halnya tadi ada proposal, ada seminar proposal. Kalau tesis itu adalah dokumennya, ya, dokumen tesisnya. Jadi buku tesisnya itu dihargai sendiri tulisannya, kemudian ujian tesis kira-kira defense-nya atau presentasinya. Nah, ini juga diberikan kredit 3 SKS sendiri terpisah gitu ya. Nah, totalnya ini sama 18 tambah 18 tambah 12 itu ya 54. Ini sudah mencukupi untuk lulus. Baik, itu mungkin apa namanya? eh, gambaran ya, gambaran untuk kurikulumnya. Kemudian untuk nah, berikutnya ini terkait beasiswa gitu ya. Nah, beasiswanya apa aja gitu ya. Nah, ini mungkin ada beberapa jalur atau pilihan, ada beberapa alternatif gitu ya. Yang pertama, ini ini namanya bantuan pendidikan ya. Bantuan kalau ini mungkin mohon maaf nih ya, ini agak spesifik ya, khusus ya. Bantuan pendidikan ini sebesar 50% per semester. Jadi nanti katakan kalau sampai 4 semester ya, insya Allah sampai 4 semester gitu ya. Itu diberikan kepada, nah ini catatan khususnya adalah alumni UNSUD dengan tahun kelulusan 1 tahun sebelum periode akademik berjalan. Jadi T-1. Kita kan tahun akademiknya nanti 2024, kira-kira mulainya September 2024 ya. Nah, ini apa namanya eh, periode kelulusannya 1 tahun sebelum sebelum periode akademik berjalan. Jadi mulai jadi wisuda September 2023, Desember 23, kemudian mungkin Maret 2024, kemudian yang Juni 2024, bahkan nanti kalau yang wisuda, oh kalau wisuda itu belum bisa daftar sekarang ya, sudah apa namanya, wisuda eh, September sekarang ya, nanti September 2024 kan nanti belum ini ya. Tapi mungkin kalau sudah terbit apa SKL atau surat keterangan lulus atau mungkin tanda yudisium dinyatakan lulus mungkin masih bisa juga. Jadi ini paling apa namanya istilahnya paling lamanya, paling jauhnya itu adalah yang sudah September 2023. Setelah ini untuk periode tahun sekarang itu nanti bisa
mengajukan gitu ya. Kemudian IPK minimal nanti 3,25 dan atau dari keluarga yang kemampuan ekonominya kurang. Nah, ini memang catatan khususnya ini nanti membayar penuh dahulu gitu ya, terlebih dahulu kemudian nanti akan diajukan bantuan pendidikan. Tapi ini sudah ada apa namanya peraturan rektornya ya, peraturan rektor nomor 13 tahun 2021. Jadi alumni Unsud yang eh, wisudanya September 23 atau setelahnya ya, itu untuk periode tahun sekarang itu nanti bisa mendapatkan bantuan pendidikan eh, kira-kira gampangnya kayak cashback lah gitu ya, cashback 50% dari UKT. Nanti kalau yang tahun depannya lagi berarti nanti yang mulai September 2024 ya, itu untuk apa periode depannya lagi gitu dan seterusnya. Kemudian alternatif keduanya, jalur dua, ini by project ya. By project itu jadi eh, mungkin semuanya apa namanya kita sudah mengetahui ya bahwa dosen itu biasanya ada proyek penelitian gitu ya. Nah, itu nanti istilahnya terlibat di proyek penelitian dosen gitu ya. Nah, ini nanti seleksi itu oleh ketua proyek penelitian. Walaupun nanti untuk apa namanya? Untuk prosesnya mungkin nanti akan kami fasilitasi dari prodi gitu ya. Jadi ini nanti menyusun proposal penelitian gitu ya, nanti diajukan melalui prodi, nanti seleksinya oleh ketua proyek penelitian. Mungkin kalau di kita mungkin sudah tahu ada Prof. Wahyu Widanarto, ada Prof. Wahyu Tri Cahyanto, ada Prof. Bilal gitu ya, ada mungkin Pak Jamrud atau yang lainnya itu sebagai ketua proyek penelitian nanti berkenan melibatkan mahasiswa S2 gitu ya. Nah, itu nanti kalau tadi sekilas itu ya, itu nanti mungkin ada insentif kira-kira gitu ya. Gambarannya insentif tiap bulan nanti silakan diatur sendiri untuk mengcover eh, apa namanya UKT ataupun mungkin kalau mencukupi ya bahkan bisa untuk mengcover eh, apa namanya living cost misalnya seperti itu. Nah, cuma nanti ini apa namanya mungkin nanti di awal perkuliahan mungkin ya mungkin kita fasilitasi untuk apa namanya proses ya seleksi ini itu. Nah, nanti akan kita katakan komunikasikan ya dengan katakan para dosen yang memiliki proyek penelitian gitu. Kemudian yang alternatif ketiga, jalur ketiga itu dari BRIN ya. Jadi BRIN sedikit banyak kami kemarin sudah berdiskusi ada apa namanya perwakilan BRIN yang hadir ke Unsur dan siap gitu ya. Jadi silahkan nanti ini istilahnya beasiswanya beasiswa BRIN akan tetapi apa namanya istilahnya untuk perkuliahannya itu bisa dilaksanakan di Unsur atau apa namanya eh, administrasi studinya di Unsur. Jadi bisa saja mungkin kalau ada yang kenal alumni kita yang dari Unsur ya, itu ada Mas Muhsin ya, Muhsin itu beliau sekarang juga program ini, cuman uh, Fisika Unsur kan belum buka ya kemarin ya, ini beliau sedang ongoing ya, itu kalau nggak salah di universitas yang lain gitu yang sudah. Nah, jadi beasiswanya dari BRIN ya, biasanya dari BRIN tapi nanti mengambil studinya itu nanti katakan bisa ngambil di Unsud ya di sini gitu. Nah, ini silahkan bisa dibuka di sini apa namanya? Bisa cari misalnya beasiswa degree by riset BRIN gitu ya. Ini oh ya, yang perlu diketahui juga ini pembukaannya ini sepanjang tahun gitu ya. Jadi nggak ada periode-periodenan gitu ya. Jadi bisa sepanjang tahun itu dibuka gitu. Jadi nanti mungkin ibaratnya dapat beasiswa dulu sudah dinyatakan diterima oke sama BRIN, nanti untuk program S2-nya menyesuaikan dengan apa namanya institusi kalau menunjukkan dengan unsur ya di sini awal ini adalah unsur nanti kita sesuaikan gitu. Nah, tambahan infonya di sini untuk kontak infonya ini BRIN kami lampirkan ini. Jadi ada emailnya byresearch@brin.go.id atau Instagramnya @brin underscore talenta riset inovasi gitu ya. Kemudian dari websitenya www.byresearch.brin.go.id. Nah, ini kira-kira jalur-jalur beasiswa ataupun bantuan pendidikan ya. Pendidikan. Nah, kemudian untuk pendaftaran S2 Unsur, ini dipusatkan ya.
dipusatkan di melalui ini spmb.pasca.unsud.akademik.id gitu ya. Jadi ini ac.id. Kalau kegiatan offline itu ada pelayanan secara offline itu di kantor Pasca ya, kantor Pasca. Ya, ini hari Senin sampai Kamis jam ini, kemudian Jumat, jadi Senin sampai Jumat gitu ya. Untuk Sabtu dan Ahad libur. Ini di kantor Pasca. Ada WA-nya juga, ini bisa dibuka di sini. spmb.pasca.unsud.ac.id. Nah, apa namanya capture untuk itu seperti ini gitu ya. Jadi ini spmb.pascaunsud itu ya. Ini ada informasi, kemudian nanti ada alur pendaftaran, ada jadwal pendaftaran, ada perlu ditawarkan, ada persyaratan gitu ya. Ada persyaratan untuk S2, ada persyaratan S3, ada biaya pendidikan gitu ya, dan lain-lainnya. Nanti bisa di sini. Ini di SPMB, nah itu dia. Yang ini spmb.pasca.unsud.ac.id. Nah, kemudian untuk persyaratan untuk S2 ya, itu di sana tadi ada ini apa namanya keperluan administrasi ya, formulir, cetak checklist gitu ya, cetak kartu ujian. Ini nanti ujian apa namanya atau untuk wawancara ya, gitu ya. Kemudian ada IPK, kemudian ada biaya pendaftaran, ada apa namanya membayar, kemudian bukti pembayarannya, ada fotokopi ijazah dan transkrip dan lain-lain nanti kelengkapan. Nah, apa namanya? Ada juga mungkin di sini, ini mohon maaf, apa nomornya bergeser, tapi kelanjutannya harusnya ya, kelanjutannya. Nah, di sini ada mungkin eh, apa yang yang apa khusus ya, itu nanti ada sertifikat untuk bahasa Inggrisnya dan sertifikat untuk apa namanya TPA-nya gitu ya. Eh, tes apa namanya? eh, tes potensi akademik gitu. Ini apa namanya? Kantornya ya, kantornya di sini. Itu. Nah, untuk kelengkapan tadi pendaftaran untuk tes bahasa Inggrisnya di Unsud sudah difasilitasi ini di UPT Bahasa ya, UPT Bahasa. Nah, nanti bisa dicek gitu UPT Bahasa. Kemudian untuk tes TPA-nya itu juga di Unsud juga sudah ada. Jadi nanti silakan bisa dibuka di sini. Baik, terima kasih. Saya rasa sudah cukup apa namanya eh, pemaparan dari kami. Baik, terima kasih. Monggo, mungkin ada diskusi ini. Wah, ya, kami persilahkan mungkin ada anu apa namanya dari eh, hadirin yang ada hal yang ingin ditanyakan. Halo, Assalamualaikum Mbak. Boleh izin bertanya Pak Muhtar. Oke, Oke. Untuk pendaftaran Pak, izin Pak bertanya Pak. Kemarin kan untuk pendaftaran kita sudah nyoba melakukan pendaftaran di SPMB itu Pak, yang Sasar Dana. Cuman terkait pembayaran itu masih di bank belum bisa dilakukan Pak, yang pendaftaran 500.000 itu Pak. oh gitu. Jadi Pak, itu kira-kira solusinya apa, offline atau ada perlu yang dibuka dari administrasi unsutnya Pak untuk pembayarannya nanti?
Mungkin seperti itu dulu, Pak. Kalau nggih, baik, terima kasih. Kalau ketentuannya kan sebenarnya transfer ya, transfer ya. Nah, ini maaf. Sebentar. Baik. Jadi kalau ketentuannya itu kan eh, transfer ya. Nah ini kalau secara umum ya anu bisa ya, bisa dilakukan transfer. Cuman kalau memang belum belum bisa membayar seperti itu, mungkin bisa menghubungi ke ini atau besok coba saya tanyakan. Anu boleh mungkin di sini apa namanya di chat ini mungkin kalau memang perlu dituliskan nanti apa namanya bisa saya tanyakan ke pihak pasca ya di pengelola pasca. Besok insya Allah saya ke sana ke kantor pascanya. Oke, terima kasih Mas, Mas Kiatus Sohib ya. Nanti jadi anu apa namanya terkait belum bisa bayar gitu ya Mas ya. Iya, Pak. Oke, Belum baik. bisa melakukan pembayaran, Pak. Saya catat nih. Belum bisa bayar pendaftaran ya. Iya. Pendaftaran. Oke, baik. Terima kasih. Nanti kita tanyakan di insya Allah apa ya. Ya, mungkin boleh nanti boleh jawab lagi ke saya atau lewat mana ya. Mungkin infonya. Jadi nanti, tapi secara umum harusnya atau bisa kalau ini yang langsung bypass ke itu juga bisa tadi di apa namanya di info apa namanya yang SPMB gitu. Karena memang terpusat Hmm. sih kita nanti terpusat. Jadi mungkin secara umum nanti kami dari prodi atau dari jurusan fisika ya itu tinggal menerima dari pasca itu yang sudah siap untuk katakan seleksi wawancara gitu ya. Selesai wawancara nanti langsung ke kami gitu ya. Tapi kalau yang ini memang biasa. Tapi oke nanti saya insya Allah kami tanyakan. Siap. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Oke, terima kasih. Baik, kemudian ini ada pertanyaan via apa namanya chat di sini ya. Untuk program DPR, Assalamualaikum Waalaikumsalam. Izin bertanya untuk program DPR apa mungkin semuanya online? eh Jadi untuk program DBR, Degree by Research, ini kalau lihat apa namanya, lihat skemanya tadi dan nanti sebenarnya kalau yang kerjasama ya, itu apa namanya, katakan terikat dengan apa instansi tempat kerjasama. Jadi misalnya kayak tadi di BRIN ya nanti malah mungkin standby-nya di sana gitu ya, standby-nya di sana. Nah kalau yang eh, apa namanya, kalau yang tidak terkait dengan kerjasama, yang itu, nah ini mungkin bisa kita diskusikan ya, karena ini kan tadi secara umum itu sebenarnya tidak ada kuliah di kelas gitu ya. Jadi untuk yang apa namanya, yang di BR itu tidak ada kuliah di kelas gitu ya. Jadi saya rasa nanti bisa kita arrange apakah dia kalau memang bisa memungkinkan online ya bisa. Cuman kan memang targetannya ya tadi ya target-targetan. Karena memang nah, misalnya juga kayak gini, mungkin nanti menyesuaikan dengan risetnya ya. Mohon maaf ini di sini mulai hujan ini suaranya kurang jelas. Kita pakai earphone dulu. Oke, Pak. Bentar, bentar. Oke.
Berarti kalau untuk yang kuliah tatap mukanya nanti bisa didiskusikan gitu, Pak. Ya, ya. Anu apa namanya? Jadi kan kalau yang di BR ini kan nanti berarti menyesuaikan risetnya ya. Misalnya untuk risetnya itu, misalnya ini, kalau yang seperti Prof. Yutri ya, itu kan eh, apa namanya komputasi atau simulasi ya. Jadi maksudnya Oh kan tidak iya. harus ke lab di Unsud misalnya, atau ke lab di BRIN misalnya, atau yang lain gitu ya. Jadi saya rasa itu nanti bisa di arrange, didiskusikan, diatur. Saya rasa memungkinkan saja kalau online, kalau memang pekerjaannya itu tidak harus nge-lab. Gitu. Jadi kan prinsipnya itu tidak harus apa kuliah tatap muka seperti yang reguler. Nah, jadi tuntutannya, permintaannya tadi, kebutuhannya yang ujungnya itu adalah ada apa namanya publikasi ya, ada publikasi. Iya. Hmm. Kira-kira Oh seperti iya. itu ya untuk Mbak Oh iya. Hani Makasih Cipayudan Pak. ya. Oke, makasih Pak untuk infonya. Oke, kami semangat ya, terima kasih. Iya. Kemudian ini ada lagi dari Mbak Anissa Mulan, Mbak Ida. Eh, Mbak, ini apa ini pertanyaannya? Oh, baik. Untuk fisika medis, ya, untuk fisika medis memang eh, kemarin kita sudah proses untuk AFISMI, tetapi memang eh, istilahnya memang belum rezeki, belum bisa bergabung gitu ya. Jadi kalau kemarin kalau nggak salah yang saya apa namanya saya ikuti gitu ya, itu nanti kita upayakan untuk apa mungkin sertifikat pendukung gitu ya. Jadi untuk yang S2 medis mungkin ya yang apa namanya sertifikat pendukung nanti katakan bisa diupayakan. Tapi untuk apa namanya profesinya mungkin berarti belum bisa diunsut ya, mungkin nyari ke ikut di tempat lain. Gitu. Karena memang kita juga belum membuka profesi untuk fisika medis. Gitu. Semoga semoga kedepannya bisa ya, karena ini memang kita terus berproses gitu ya, terus berproses dikomandoi Pak Bilal. Sebenarnya satu langkah besar kemarin kita sudah apa namanya sudah itu mendatangkan apa namanya profesor dari Jepang ya, Prof. Sato itu untuk pelatihan FITS, kemudian juga eh, alat-alat ataupun pendukung dari Prof. Sarjono di Batan Jogja itu dibawa ke Unsud, katakan disimpan di sini untuk pengembangan dari sini. Tapi untuk AFISMI nampaknya ada beberapa syarat yang tadi ya, ternyata kita belum mampu untuk memenuhinya, itu yang akhirnya belum bisa masuk AFISMI gitu ya. Jadi nanti untuk profesi ya ini tetap kalau kita upayakan, tapi kalau saat ini memang belum gitu. Oke, terima kasih secara seperti itu Mbak. Baik, terima kasih. Ada lagi? Baik, jika apa namanya eh, apa namanya untuk saat ini dirasa cukup, kami persilahkan nanti mungkin bisa apa namanya menghubungi kami ya, itu di nomor kontak yang ada di flyer itu ya, itu nomor saya, itu silahkan nanti bisa apa namanya
bisa mungkin Japri gitu ya. Kalau sekarang kan sekarang sekaligus juga dengan teman-teman yang lain. Baik, jika tidak ada lagi eh, apa, Bu Lucia mungkin ada, masih ada nggak Bu Lucia? Ada tambahan nggak Bu Lucia? Oh, Bu Lucia sedang ada kegiatan di lab, jadi untuk teman-teman apa namanya, eh, teman-teman komunitas fisika material di Unsur ini tadi sedang apa namanya, apa ya, open house ya, open lab gitu ya. Kita open lab, berkunjung ke lab untuk ini melihat lebih dekat ke apa namanya, penelitian yang ada di UIN. Oh ya, ini untuk apa? Untuk kakak-kakak alumni mungkin ya, para senior, kakak kelas, kakak angkatan. Eh, Terakhir kalau nggak salah memang kita mahasiswa itu sekitar 150 gitu ya. Nah ini tahun depan, mungkin kalau nggak salah nanti anu apa, mungkin bisa lebih banyak lagi gitu ya. Sampai kapasitasnya ditingkatkan lagi. Karena memang alhamdulillah kita sudah siap untuk gedung C. Mungkin kalau yang tempat berkunjung ke Unsur, kita kemarin ada gedung B ya, gedung B ada gedung baru, kemudian ada gedung C yang baru di belakang lagi gitu ya. Lab fisika dasar kita pindah ke sana, kemudian yang apa namanya, fasilitas pendukung yang lain kalau juga ada tambahan di sana. Gitu. Beberapa apa namanya ruang diskusi gitu ya, ruang seminar itu juga tersedia di sana. Gitu. Ruangnya alhamdulillah ruang ya gedung baru ya, bagus AC, proyektor dan lain-lain insya Allah sudah tersedia. Baik, jika tidak ada tambahan, saya rasa cukup. Silahkan nanti jika masih ada ini bisa japri ke nomor saya, mungkin Mas apa Mas Taufik tadi ya, untuk nanti kalau saya tanyakan mungkin kalau saya nggak ketemu nomornya mungkin nanti silahkan japri saya barang 2-3 hari lagi. Demikian mungkin kita cukupkan dulu ya, kita cukupkan dulu. Mungkin nanti di apa namanya di kedepannya mungkin ada juga apa kegiatan online ya. Misalnya kalau sebenarnya kalau kita itu kemarin punya punya iklim apa namanya, apa itu kopi Java ya, apa namanya kayak share penelitian dosen misalnya gitu ya, topik-topik penelitian ataupun perkembangan terkini ataupun ya share aja kayak seminar-seminar kecil gitu ya. Itu kita ada sesi kopi Java, tapi nampaknya apa namanya kesibukan dari para dosen akhirnya apa mungkin belum bisa berjalan lebih apa namanya lebih rutin gitu ya. Cuman sudah sempat beberapa kali jalan, kalau nggak salah sebulan sekali tiap hari Rabu, pekan keberapa saya lupa. Tapi ini sudah beberapa bulan nampaknya terkendala. Gitu. Oke, saya rasa demikian. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas perhatian dan atensi dari teman-teman semuanya. Semoga nanti untuk proses pendaftarannya bisa lancar dan juga nanti bisa lulus ya. Jadi kalau rancangan kami itu bahkan bisa lulus dalam 3 semester gitu ya, lulus dalam 3 semester. Gitu. Uh, kita cukupkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak.